Assalamualaikum, berjumpa dan bergabung kembali tentunya di TNC Teknisi Nekat Jepara, channel yang membahas tentang seputaran handphone, permasalahan handphone, cara-cara menangani berbagai masalah handphone, baik hardware maupun software, dan caranya bisa di offline ataupun online. Untuk kerusakan tertentu bisa di online dengan jasa remote ataupun pengiriman unit ke nama Teknisi Nekat Jepara. Oke, langsung saja kita masuk di pembahasan kali ini ya. Saat ini ada Vivo Y21s. Kondisi ataupun keluhan dari handphone Y21s ini adalah tersangkut verifikasi pola seperti ini ya, ataupun gunakan akun Google saya. Hal ini terjadi karena sebelumnya handphone ini lupa dengan pin pola layarnya, kemudian dilakukan hard reset ataupun reset data pabrik secara paksa, akhirnya selesai ataupun hilang untuk pin pola layarnya. Setelah di akhir settingan akan muncul seperti ini, kata verifikasi pola ataupun gunakan akun Google saya. Bagi yang ingat dengan akun Google ataupun akun Gmail yang sebelumnya ada di handphone kita masing-masing ataupun handphone ini, dapat dimasukkan di kolom email ataupun telepon untuk akun Gmailnya, kemudian klik selanjutnya, kemudian masukkan password. Apabila tidak ingat, bisa mengikuti tutorial berikut ini ya. Oke, sekali lagi yang ingat silahkan masukkan email beserta password, kemudian setting hal selanjutnya. Apabila tidak ingat, seperti halnya di handphone ini tidak ingat dengan akun Gmail, maka kita harus bekerja ataupun menghilangkan kata verifikasi pola ataupun gunakan akun Google saya ini. Untuk Vivo Y21s ini kondisi dari versi Android dan keamanan belum kita ketahui ataupun belum saya ketahui karena belum bisa masuk di pengaturan. Oke, kita coba saja ya, untuk langkah yang pertama kondisikan baterai banyak dulu agar lancar. Kemudian kita sampai di sini, untuk kedua jaringan WiFi connect ya. Jaringan WiFi connected seperti ini, untuk jaringan WiFi-nya connect dulu. Oke, setelah baterai penuh ataupun banyak, kemudian WiFi terkoneksi, kita masuk di langkah awal. Oke, kita lakukan dengan menggunakan bantuan kartu SIM yang ada PIN-nya ya, kartu SIM yang ada PIN. Terkait bagaimana cara membuat PIN di kartu SIM, bisa lihat di deskripsi saya sertakan video cara membuat kartu SIM yang ada PIN ataupun PIN yang dapat ataupun SIM yang dapat dikasih PIN ya. Intinya pembuatan PIN di kartu SIM di deskripsi saya sediakan caranya. Oke, langsung saja kita masuk ya. Kita keluarkan untuk slot SIM-nya, kemudian kita pasang untuk kartu yang ada PIN-nya tadi. Di sini akan kita masukkan untuk kartu SIM-nya ya. Kartu SIM-nya kita masukkan di sini. Nanti untuk handphone akan membaca SIM. Di sini akan muncul kode ataupun PIN. Di sini bukan PIN handphone tetapi PIN yang dari kartu yang kita masukkan tadi ya. Ini adalah PIN dari kartu yang kita masukkan ini tadi. Oke, langkah selanjutnya kita keluarkan kembali kartu SIM-nya ya. Untuk kartu SIM-nya kita keluarkan kembali. Oke, kita keluarkan kembali untuk kartu SIM-nya seperti ini. Dan kita lihat sebentar ataupun kita tahan sebentar. Di sini handphone akan mati sejenak untuk layar. Dapat kita hidupkan kembali. Oke, di sini sudah hidup dan kata belum masuk muncul. Di sini ada logo buku berada di pojok kanan atas ya. Ada logo buku-bukunya ini, kita klik. Untuk logonya ini kita tap ataupun kita pilih ya, sampai bisa muncul ya. Oke, seperti ini belum bisa muncul ataupun belum bisa. Oke, sudah bisa. Jika sudah bisa, di sini akan muncul persyaratan privasi, dapat kita cek bis saja, kemudian kita klik setuju. Oke, untuk seperti ini kita kembali satu kali apabila muncul seperti ini tadi. Intinya di logo buku ini kita klik ataupun kita pilih. Untuk pilihan di bahasa, kita batal saja. Selanjutnya di sini ada mengerti, kita klik seperti ini mengertinya. Oke, hal ini kita kembali satu kali ya. Oke, di sini ada titik tiga. Titik tiga di bagian atas ini kita pilih ya, titik tiganya bagian atas kita pilih. Di sini kita pilih di berbagi ya, ada kata berbagi, kita klik untuk kata berbagi tersebut. Akan berbagi dengan apa? Kita scroll ke bawah terus. Oke, seperti ini kita scroll ke bawah. Di sini kita pilih di Google telusuri gambar ya. Oke, di sini ada Google telusuri gambar. Kita klik untuk Google telusuri gambar ini ya. Oke, maka akan muncul kotak ini ya, kotak gambar yang kita
akan kita bagikan, kita pilih kembali di pojok kanan atas ada titik segitiga, titik 3. Titik tiganya ini kita pilih ataupun kita klik kembali. Ada 3 pilihan, boleh diklik di kebijakan privasi ataupun persyaratan layanan. Kita pilih di persyaratan layanan, maka akan dibawa ke halaman selamat datang di Chrome. Seperti ini ya, kita klik terima dan lanjutkan. Kemudian akan muncul 2 pilihan, kita pilih di lain kali, ada pilihan lain kali dapat kita klik seperti ini tadi ya. Oke, di halaman seperti ini persyaratan layanan akan muncul, kita gunakan titik 3, titik 9 yang ada di sini ya. Ada logo ataupun titik 9, ini kita pilih sebelahnya login ya. Kita klik ataupun kita tap seperti ini, maka akan muncul beberapa pilihan ini ya. Kita pilih di Google telusuri, ini ada huruf G ataupun Google telusurinya kita klik. Maka halaman Google akan terbuka dan kita masuk di selanjutnya, yaitu kolom pencariannya ini kita pilih ya. Kolom pencariannya kita klik ataupun kita pilih, kemudian kita masukkan kata kunci VN Room spasi bypass. Oke ya, VN Room spasi bypass. Untuk kalimatnya seperti ini, VN Room spasi bypass ya. Apabila tulisan kita sudah benar, dapat kita searching ataupun kita lanjut, maka halaman dari VN Room akan muncul ya. Di sini paling atas sendiri, VN Room bypass Google Account 2024 sudah terbuka. Kita klik untuk halaman VN Room-nya. Oke, kita tunggu sebentar agar terbuka semua untuk halaman VN Room ya. Kita scroll sedikit ke atas agar terbuka. Untuk logo-logonya ini sudah muncul semua, berarti sudah normal ataupun sudah terbuka dengan sempurna. Kita pilih di setting ya. Di sini ada setting, dapat kita pilih untuk settingnya. Oke, setelah setting kita klik, maka pengaturan di handphone ini akan muncul ya. Oke, pengaturannya sudah terbuka, kita dapat mencari ataupun menengok dari sistem ini ya. Oke, paling bawah sendiri di sini ada tentang telepon, yaitu Vivo Y21s untuk teleponnya Y21s. Kemudian dapat kita pilih dulu untuk versi Android-nya 13, versi Android-nya 13, kemudian informasi perangkat lunaknya dapat kita klik sebentar ya. Kita lihat dulu untuk versi keamanannya. Tingkat keamanannya kita scroll ke bawah, di sini ada update keamanan Mei 2024 ya. Oke, dapat kita lihat sejenak ataupun kita lihat seperti ini, 1 Mei 2024 versi keamanan Android-nya dan versi Android 13 ya. Oke, dapat kita kembali seperti ini. Setelah sampai di halaman pengaturan ini ya, oke, untuk langkah selanjutnya kita pilih di pintasan dan aksesibilitas. Oke, di sini ada kata pintasan dan aksesibilitas, dapat kita klik sebentar. Kemudian kita scroll ke bawah, paling bawah sendiri ada kata aksesibilitas. Kata aksesibilitasnya ini kita klik ataupun kita pilih ya. Kemudian kita scroll kembali sampai ketemu yang namanya menu aksesibilitas ya. Menu aksesibilitas sudah dapat kita temukan. Di sini kita klik untuk menu aksesibilitasnya. Pintasan menu aksesibilitasnya ini kita aktifkan dulu ya. Kita klik izinkan, kemudian kita klik OK. Di sini muncul logo hijau, gunanya ini adalah untuk masuk di Google Assistant dengan lebih cepat ataupun untuk apa mau kita melalui ini ya. Apabila ini fungsinya seperti itu. Fungsinya yang kedua, apabila ini nanti di akhir settingan ada kesalahan di jari kita di menyentuh ataupun apa namanya, salah klik di halaman tertentu, bisa masuk melalui ini ya, melalui warna hijau ini ataupun menu aksesibilitasnya dapat kita klik, kemudian pilih menu asisten Google Assistant, kita ucapkan menu yang kita mau. Apabila salah ya, ini hanya sekedar fungsinya. Oke, dapat kita kembali. Hal ini penting ataupun juga tidak penting ya. Oke, setelah kembali satu kali, dapat kita kembali satu kali lagi, kemudian kembali satu kali lagi. Oke, di sini kita pilih di sistem paling bawah, kemudian nomor 2 di atasnya telepon tadi ya, tentang telepon. Ada sistem. Di sini sistemnya kita klik. Oke, seperti ini. Setelah sistem terbuka, di paling bawah sendiri ada kata phone clone ya.
phone clone seperti ini, dapat kita pilih untuk phone clone-nya. Kemudian easy share akan terbuka ataupun muncul karena kita memilih di phone clone tadi dibawa ke easy share. Kita checklist untuk bagian sini, kita klik setuju, kemudian akan muncul phone clone 2 pilihan. Kita pilih yang bawah, yaitu ini adalah perangkat baru ya. Kita klik untuk ini adalah perangkat baru. Sampai di sini kita ambil handphone bantuan lain ya. Oke, seperti ini tampilannya. Kita menggunakan handphone bantuan lain dulu. Kita siapkan ya, kita siapkan dulu. Oke, seperti ini. Handphone ini harus ada akun Gmail yang sudah aktif dan passwordnya. Gunanya adalah untuk mendownload dulu. Oke, mendownload aplikasi dan aplikasi dan pengirim ini ya, easy share tadi ya. Oke, di sini kita lanjut eh, settingan dari easy share. Karena handphone saya menggunakan Android, di sini saya menggunakan Samsung, boleh di Oppo, Vivo, Realme, boleh di Infinix dan lain sebagainya. Intinya saya menggunakan Android. Apabila di iPhone silahkan diklik iPhone. Di sini Android, maka saya pilih di Android. Di sini untuk petunjuk izin dapat kita klik mengerti, kemudian saat aplikasi digunakan seperti ini dapat kita klik, saat aplikasi digunakan kembali. Kemudian izinkan kita pilih juga ya, dan terakhir akan muncul semacam kotak kamera ini. Gunanya adalah untuk membarcode aplikasi easy share yang ada di handphone bantuan ini ya. Oke, langkah yang di sini, langkah yang selanjutnya, apabila handphone Vivo biasanya sudah ada easy share, tetapi apabila handphone selain Vivo biasanya tidak ada easy share ya. Oke, di sini kita masuk di Play Store. Masuk di Play Store, langkah yang pertama kita download easy share dulu ya, karena eh, tidak semua handphone ada easy share ya. Oke, di sini ada easy share, kita ketikkan saja easy share ya. Easy share kita ketikkan maka akan muncul pilihan easy share download yang bentuknya seperti ini ya. Easy share bentuknya seperti ini, kemudian di download ataupun diinstal. Oke, untuk di saya sudah menginstal hal tersebut ataupun aplikasi tersebut karena saya sering menggunakan. Yang kedua, download yang namanya Activity Launcher ya. Kita ketikkan saja ACT, maka akan muncul paling atas sendiri Activity Launcher ya. Kita klik untuk Activity Launcher-nya tersebut, akan disuguhkan ini ya, menu ataupun aplikasi Activity Launcher-nya gambarnya seperti ini, keabu-abuan roket yang meluncur ke atas. Apabila belum menginstal silahkan klik install ataupun download ya. Di saya sudah menginstal untuk aplikasi ini. Oke, saya netralkan handphone bantuan. Di sini kita menuju ke ke selanjutnya ya, ataupun ke ke trik selanjutnya. Di sini sudah kita download yang namanya easy share dan peluncur aktivitas ya. Kita pilih di easy share, di sini kita pilih easy share-nya, kita klik seperti ini. Apabila belum pernah menggunakan biasanya muncul izin-izin ya. Kita pilih di phone cloning untuk easy share-nya, apabila sudah pernah digunakan langsung muncul perangkat ini ya. Oke, seperti ini. Maka yang terakhir akan muncul kode QR ataupun kode batang. Ini kita barcode menggunakan kamera yang tampil di sini tadi ya. Kita barcode untuk kode QR-nya ini. Oke, kita barcode sebentar ataupun kita scan. Oke, sudah terscan untuk kode QR-nya tadi ya. Di sini menghubungkan untuk kedua handphone ini akan terhubung secara otomatis. Setelah aplikasi di sini muncul semuanya, di sini dapat kita hilangkan dulu. Untuk semua checklistnya ini kita hilangkan dulu ya. Semua checklistnya ini kita hilangkan dulu seperti ini. Maaf ya, ini tadi salah. Oke, setelah kita hilangkan checklistnya semua, kita kembali ke aplikasi ya. Kita pilih di application, kita klik application-nya, akan muncul aplikasi yang akan kita kirim ke sini ya. Kita pilih di peluncur aktivitas karena yang kita download tadi namanya peluncur aktivitas ya. Kita klik
ataupun kita pilih salah satu yaitu peluncur aktivitas, kemudian kita klik OK. Kata berikutnya muncul, dapat kita pilih berikutnya. Apabila ada pola ataupun PIN silahkan masukkan dulu di handphone ini. Mulai pengklonaan di sini dapat kita klik mulai pengklonaan ya. Maka akan terkirim satu aplikasi yaitu peluncur aktivitas tadi, kita kirim ke sini. Oke, sudah selesai ya, kata selesai sudah muncul, dapat kita klik selesai. Handphone ini kita geser sebentar, kemudian kita beralih ke handphone yang kita eksekusi. Kita fokus di sini ya. Di posisi seperti ini, pilih logo jam yang berada di pojok kanan atas ya. Di sini ada logo jam, dapat kita klik dulu untuk logo jamnya. Kemudian muncul kata aplikasi, dapat kita klik untuk logo ataupun kata aplikasi tersebut. Peluncur aktivitas akan muncul karena sudah terinstal dengan otomatis, maka dapat kita klik buka. Oke, kata sanggahan muncul, kita klik OK, memuat dari 309 untuk aplikasinya. Untuk aplikasi berbeda-beda setiap handphonenya ya, dan di sini kita tunggu saja untuk selesai memuat dari aktivitas peluncur aktivitas ataupun activity launcher tadi ya. Oke, kita tunggu untuk munculnya hal seperti ini. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Oke, untuk tampilan dari peluncur aktivitas munculnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Di sini kita scroll ke bawah sampai menemukan yang namanya penyiapan Android ya. Oke, kita scroll ke bawah terus. Ketika sudah sampai huruf P, kita pelan-pelan dan kita harus fokus di peluncur di penyiapan Android ya. Oke, sudah ketemu untuk kata tersebut yaitu penyiapan Android. Apabila di bahasa Inggris adalah Android setup ya. Oke, di sini untuk penyiapan Androidnya kita klik ya, kita klik seperti ini. Oke, maka akan terbuka untuk beberapa pilihan. Ini ada banyak sekali pilihan. Oke, sampai di sini ya. Jari kita jangan sampai salah menyentuh ataupun salah pilih di sini. Apabila salah jari kita menyentuh di salah satu kalimat-kalimat ini dan handphonenya masuk ke halaman lain, silahkan menggunakan ini ya, logo hijau ini ataupun menu aksesibilitas, kita klik kemudian pilih di asisten, kemudian ucapkan peluncur aktivitas ataupun activity launcher ya. Akan dibawa ke halaman seperti ini kembali. Apabila salah jari kita, apabila benar ini tidak berfungsi ya. Oke. Penyiapan Android tadi sudah kita buka seperti ini ya. Untuk penyiapan Androidnya kita buka seperti ini tampilannya. Di sini paling atas sendiri tidak ada logo gembok, hanya logo gerigi ya. Kita pilih yang tidak ada logo gembok di baris ketiga dari atas. Oke, kita hitung ya. Di sini 1 tanpa logo gembok, di sini 2 untuk tanpa logo gemboknya ya. 1, 2, kita scroll kembali ke bawah. Oke, sampai di sini ketemu yang namanya Google Android Setup Wizard Default Trampolin No Activity ya. Ini tanpa logo gembok, tanpa logo gerigi. Untuk kalimat ini kita klik ya, kita klik ataupun kita pilih, maka akan muncul selesaikan penyiapan V2110. Kita lanjut, di sini kita klik mulai, kita pilih mulai ya. Untuk jaringan seluler kita lewati saja. Kita tunggu untuk menyiapkan ponselnya seperti ini, tunggu beberapa saat lagi, dan untuk mulai salin data, kita pilih di berikutnya ya. Oke, kita pilih berikutnya seperti ini. Kemudian gunakan perangkat lain, kita pilih berikutnya sampai di halaman seperti ini. Kita pilih di tidak ada kabel ya. Ada kata tidak ada kabel, dapat kita klik. Salin tanpa kabel kita pilih, kemudian akan muncul logo handphone yang berjajar. Kita pilih di berikutnya seperti ini. Memeriksa info akan muncul 2 kali ya, dan akan disuguhkan kembali verifikasi pola seperti awal tadi. Tetapi di sini ada perbedaan ketika kita klik ataupun kita pilih digunakan akun Google saya ini ya. Gunakan akun Google saya ini, kita pilih ataupun kita klik, maka tampilannya akan berubah seperti ini ya, berbeda dengan sebelum kita eksekusi.
Buka aplikasi Google di perangkat lama, dapat kita klik berikutnya. Biarkan aplikasi Google ini tetap terbuka, kita klik berikutnya kembali. Terakhir kali verifikasi perangkat Anda V2110553 seperti ini tampil. Sampai di sini kita ambil kembali handphone yang kita gunakan untuk bantuan tadi ya. Ini handphone sangat bermanfaat ya karena membantu ya. Oke. Di sini untuk semua handphone pasti ada halaman Google ataupun menu Google ya. Setiap handphone pasti ada. Kita klik untuk halaman Google-nya, kemudian kita ketikkan setup my device untuk halaman pencariannya. Oke, untuk kalimatnya seperti ini, setup my device ya. Oke, untuk kalimatnya saya perjelas dulu. Oke ya, setup my device-nya ini kita pilih ataupun kita klik. Kata berikutnya akan muncul di sini, kita klik berikutnya. Apabila nanti langsung tersambung, silahkan klik salin ya. Oke, seperti ini. Apabila langsung tersambung dengan cepat, kita klik salin ataupun berikutnya. Oke, seperti ini. Gunakan pola apabila ada pola. Jika tidak, langsung terhubung ya. Menyalin akun Anda di sini akan menerima akun yang ada di sini tadi. Kita kirim ke sini ya. Apabila terjadi error ataupun gagal dalam menyambung kedua handphone ini, silakan ulangi kembali dari menyiapkan apa namanya tadi, menyiapkan setup my device-nya ya. Oke, di sini kita tunggu untuk menyalin akun Anda seperti ini. Kita tunggu sejenak. Ini terkadang terkendala seperti ini ya. Oke, di sini ada masalah, coba lagi ya. Kita klik coba lagi. Kita keluar saja seperti ini, kemudian kita ulangi karena ada trouble, kita ulangi saja setup my device-nya, kita klik mulai, maka akan muncul seperti ini ya, pilih perangkat, kita pilih perangkat ya, kita pilih perangkat karena di sini tadi ini V2110553. Oke, sudah muncul seperti ini, sama kita klik berikutnya, kita klik salin ya, gunakan pola kembali seperti tadi, kita tunggu untuk menyalin akun Anda. Oke, lanjutkan penyiapan. Apabila terhubung, di sini akan muncul secara otomatis ya. Apabila terhubung, apabila gagal ataupun trouble seperti tadi, dapat diulangi saja ya. Oke, di sini untuk lanjutan penyiapan di Vivo 2110 sedang berjalan. Handphone ini dapat kita geser, biarkan saja seperti ini ya. Biarkan saja seperti ini, kita geser dan kita fokus kembali, fokus di sini. Bersiap menyalin, memutar-mutar seperti ini agak memerlukan waktu yang lama. Untuk video tidak saya jeda karena ini apa namanya, penting ya, ataupun hal yang dapat kita perhatikan karena hal ini penting ataupun fokus di pengerjaan. Bagi bersiap menyalin ini ya, kita tunggu untuk selesainya bersiap menyalin. Di sini nanti akan muncul satu kata, biasanya kalau nggak salin, kata berikutnya ataupun tidak dapat menyalin ya. Di sini maka biasanya muncul berbeda-beda untuk kata yang muncul, bisa tidak bisa menyalin, bisa coba dengan cara lain, bisa dengan berikutnya. Yang penting di sini sudah muncul, dapat kita klik jangan salin ya apabila ini sudah muncul. Sebelum muncul jangan diklik dulu untuk kata jangan salinnya. Jangan salin seperti ini, kita klik kemudian kita pilih di jangan salin kembali. Tidak dapat menyalin, kita klik berikutnya. Oke, mendapatkan info akun ya. Di sini sudah mendapatkan info akun, berarti akan muncul akun yang dapat kita lihat di atas ini ya. Untuk akun sudah dapat kita lihat bla 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 @gmail.com. Setelah ini kita klik lainnya, kemudian kita klik setuju. Oke, untuk siapkan apa namanya, kunci layar kita lewati saja, kemudian kita klik lewati. Memeriksa info untuk asisten dengan klik OK, kita klik lainnya saja. Untuk Google kita lewati. Asisten tanpa membuka kunci perangkat dapat kita lewati juga. Kemudian Google Play-nya kita lewati kembali. Di sini ada lagi dapat kita lewati ataupun lain kali. Menyiapkan ponsel Anda seperti ini perlukan beberapa detik dan biasanya akan berubah.
ke halaman awal kata hello. Oke, ke halaman kata hello sudah muncul, ini adalah hal wajar ataupun memang seperti ini jalan eksekusinya ataupun cara kerjanya ya. Hal ini sudah selesai untuk pengerjaan kita, tetapi ada satu hal yang harus kita kerjakan di akhir settingan ataupun akhir video ini ya. Silahkan simak dulu sampai selesai. Kita setting untuk perjanjian persyaratan dan sebagainya ini, menyiapkan ponsel. Intinya settingan ini kita klik ataupun kita setting seperti biasa. Mendapatkan info akun sudah ditambahkan, kita klik berikutnya seperti ini. Mendapatkan info akun, kita pilih di lainnya dan setuju. Untuk metode buka kunci kita lewati ataupun kita lompati saja. Lanjutkan penyiapan, kita pilih dikeluarkan dan dapatkan pengingat. Kemudian kita hilangkan checklistnya ini, kita klik OK, menyiapkan ponsel kembali. Kita pilih di berikutnya, untuk dari Vivo kita lewati ataupun kita lompati saja. Kita pilih di 3 tombol navigasi, kita klik berikutnya. Kemudian kita klik memulai untuk masuk di menu utama ataupun ini ya, desktop utama dapat kita lihat ini sudah selesai dan dapat kita gunakan kembali untuk handphonenya. Tadi saya mengatakan ada satu tugas yang harus kita selesaikan, oke ya, yaitu kita harus menghapus akun Gmail yang ada di sini, oke ya. Akun Gmailnya kita hapus dengan masuk di pengaturannya. Oke, untuk pengaturannya kita mencari dulu, oke, kita cari di pengaturannya. Oke, kita lanjut ya, maaf tadi ada ini, ada sejenak ada gangguan teknis sebentar ya. Oke, kita masuk di pengaturan seperti ini. Sesudah masuk di pengaturan kita mencari kata akun ya. Di sini ada kata akun, kemudian akun yang kita kirim tadi kita hapus ya. Oke, kita klik hapus untuk akunnya. Setelah ini dapat kita kembali. Di sini untuk tombol ataupun backgroundnya hanya satu ya, tidak ada tiga tombol ataupun 3 navigasi yang kita maksudkan tadi memilih 3 tombol navigasi, tetapi munculnya hanya satu. Kita langsung reset data pabrik saja ya. Setelah kita hapus untuk akun, kita reset data pabrik dengan masuk di sistem, kemudian kita pilih di reset data pabrik, opsi resetnya kita klik, kemudian kita reset, atur semua ulang pengaturannya ini ya, reset data pabrik, oke, paling bawah sendiri, kemudian kita hapus semua data seperti ini. Maka handphone akan kembali seperti biasanya ya. Muncul di sini 3 tombol dan untuk peluncur aktivitas serta aplikasi menu aksesibilitasnya tadi sudah hilang dan akan tampil seperti biasa. Oke, di sini akan saya tunggu sebentar sampai di menu awal ya, karena ada beberapa komen di video saya yang menginginkan untuk hal ini, yaitu setelah kita menghapus akun, handphone dilakukan reset data pabrik agar lebih sempurna dan tombol navigasinya keluar ataupun muncul semua, tidak ada trouble-trouble tertentu. Oke, kita tunggu untuk selesainya operation ini dan masuk di desktop utama, kemudian saya setting ya. Saya setting untuk pengaturan seperti tadi. Untuk di ini settingan untuk pilihan wilayah dan bahasa, ini nanti akan muncul kembali ya. Untuk hal tersebut saya lompati ataupun saya percepat videonya. Untuk langkah awal seperti ini muncul Vivo, kemudian settingan pilihan wilayah negara dan lain sebagainya. Untuk hal tersebut saya lewati dan saya langsung masuk di menu utama ataupun desktop handphone ya. Nanti untuk videonya saya jeda ataupun saya percepat. Baik ya, sudah saya lakukan reset data pabrik dan saya setting. Untuk settingannya seperti biasa. Pilih di navigasi 3 tombol, di sini sudah muncul 3 tombol. Oke, seperti ini 3 tombolnya muncul ya. Karena untuk sebelum di reset data pabrik seperti tadi tidak muncul ini 3 tombolnya. Ini saran dari komentar saya lakukan untuk bagi yang ini ya bingung ketika tombolnya hanya satu di sini. Dapat dilakukan reset data pabrik untuk sempurnanya sistem kembali. Oke, untuk video di kali ini di Vivo Y21s, Android-nya 13, keamanannya di bulan Mei 2024,
sudah selesai kita kerjakan dengan FRP sudah selesai dengan metode tanpa komputer ya untuk Vivo Y21s dengan bantuan kartu SIM dan aplikasi dengan bantuan handphone lain. Untuk video saya akhiri, semoga ada manfaat dan membantu. Barangkali ada yang berkenan, silahkan untuk like, comment, dan subscribe. Yang sudah like, comment, dan subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezeki Anda bertambah melimpah berkah dan barokah, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sukses, salam sejahtera dari Teknisi Nekat Jepara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.